Sang Peri dan Pangeran. Alkisah, terdapat sebuah istana yang mempesona dan berkilauan, dipenuhi dengan karya seni langka, lampu kristal, lampu-lampu dengan cahaya lembut, aula marmer, dan pahatan-pahatan yang terindah. Istana itu menawarkan semua kenyamanan dan kemewahan, serta pemandangan indah untuk dilihat. Duduk di singgasana bludru seorang ratu peri. Saat ini, peri tercantik di kerajaan ini, Citraleka, sedang menghadap peri. Rambutnya bersinar seperti emas, matanya besar, penuh ekspresi, juga pipinya tampak kemerahan. Dia adalah lambang kecantikan duniawi. Tidak hanya itu, dia juga berhati murni, jujur, baik hati, dan dermawan. Wajar saja jika Citraleka begitu dicintai oleh semua orang di istana. Ibunda Ratu, apakah ibu memanggilku? Ya, benar sekali. Bagaimana kesehatanmu saat ini, Citraleka? Aku sudah pulih sempurna, Ibu. Aku sehat sekarang. Aku sudah bisa bernyanyi dan menari kembali. Aku juga sudah bisa terbang di udara lagi. Itu kabar yang bagus, Citraleka. Ibu mengkhawatirkanmu, tapi Ibu yakin kamu baik-baik saja sekarang. Mendengar percakapan ratu bersama Citraleka, seorang peri lain bernama Citra merasa iri. Dia cemburu pada Citraleka sejak kecil. Ratu peri lalu berkata kepada Citraleka, Citraleka, pergi dan bersenang-senanglah. Akhirnya Citraleka berjalan-jalan di taman bersama teman-temannya yang lain. Seekor burung merak yang menakjubkan membentangkan bulu dan memperlihatkan tariannya yang menawan di hadapan mereka. Citraleka sangat gembira dan mengikutinya. Kupu-kupu berwarna-warni melayang di sekelilingnya dan mencium pipi juga kepalanya. Tunas mekar menjadi bunga di sekelilingnya. Alam tampak hidup dan bahagia di sekitarnya. Citra menyaksikan semua ini dari kejauhan dan menjadi sangat iri. Citraleka lalu menghadap Ratu Peri di istananya sekali lagi. Kali ini dia punya satu permintaan. Ibunda Ratu, jika Ibu Ratu memperbolehkan, izinkanlah aku turun ke bumi sebentar. Aku ingin membantu penduduk bumi. Itu pemikiran yang mulia. Kau begitu murah hati, Citraleka. Doaku dan restuku menyertai perjalananmu. Jika kamu dalam masalah, pikirkan saja aku. Aku akan datang untuk menolongmu. Ibunda Ratu, aku juga ingin turun ke bumi. Apa yang akan kau lakukan di sana? Aku akan membantu Citraleka. Baiklah kalau begitu, pergilah bersamanya. Citraleka dan Citra mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu dan terbang menuju bumi. Mereka mendarat di sebuah desa kecil. Citra memandangi sebuah gubuk kecil lalu mengangkat alisnya dengan merasa jijik. Citraleka, kenapa kamu membawaku ke tempat kumuh seperti ini? Ini seperti reruntuhan. Lihat mereka semua, miskin, sakit-sakitan, dan tertindas. Ada orang yang baik dan jujur di sini. Orang miskin pun memiliki hati yang murni. Lalu Citraleka mengayunkan tongkat bintangnya sambil berkata, Semoga semua permasalahan mereka berlalu. Pakaian yang indah-indah tiba-tiba muncul di tubuh orang-orang tua, muda, dan anak-anak. Mereka terkejut dan saling berpandangan. Seorang anak mulai berbicara dan berkata, Ini sebuah keajaiban. Lihatlah, orang-orang pada pakai baju yang bagus-bagus. Ya Tuhan, apakah ini sebuah keajaiban? Belas kasih-Mu sungguh tak terbatas ya Tuhan. Citraleka tersenyum puas, sementara Citra merasa kesal. Tampak seorang lelaki miskin membawa seikat besar kayu di atas kepalanya. Citraleka meringankan bebannya dengan kekuatan sihirnya. Pria itu tampak lega dan bahagia lalu terus melanjutkan perjalanannya. Dengan bantuan tongkat ajaibnya, Citraleka pun memenuhi rumah penduduk desa dengan persediaan makanan. Kemudian kedua peri itu terbang menuju hutan. Ketika mereka terbang di atas hutan, mereka melihat seorang pemuda tampan sedang dililit oleh ular sanca yang ingin mencekiknya sampai mati. Citra, ayo kita pergi menolongnya. Dan dengan keajaiban tongkat bintangnya,
Citraleka berhasil melepaskan pemuda itu dari cengkraman ular sanca. Dia berdiri dan menghela napas lega. Dia melihat lurus ke depan dan melihat Citraleka tersenyum kepadanya. Dia terpikat oleh kecantikan peri muda itu. Lalu, pemuda itu menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Citraleka. Wahai peri kahyangan, terima kasih kau telah membantuku dengan menyelamatkan hidupku. Siapa namamu? Namaku Citrafir. Lalu siapa namamu? Namaku Citraleka. Aku tinggal di kerajaan peri. Ceritakanlah pada kami tentang dirimu. Aku adalah pangeran kerajaan ini, tapi aku berkeliaran ke sana kemari seperti gelandangan. Beberapa tahun yang lalu, seorang penyihir jahat menangkap orang tuaku dan memenjarakan mereka di sebuah gua. Dia yang memerintah kerajaanku sekarang. Setelah mendengar perkataan sang pangeran, Citraleka merasa sangat terganggu. Dia lalu berkata kepada pangeran, Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Citraleka segera mengambil tongkat ajaibnya dan membangun sebuah istana kecil lengkap dengan isinya untuk sang pangeran. Pangeran yang baik, tinggallah dengan nyaman di istana ini sampai kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Mereka bertiga kemudian tinggal di istana itu. Citra mulai menaruh hati kepada sang pangeran. Citraleka menganggap sang pangeran baik hati dan jujur. Ketika Citra melihat mereka berbicara bersama, dia merasa marah. Dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan iri di hatinya. Dia membenci ketulusan Citraleka dan sikapnya yang terlihat sok suci. Citra begitu egois dan tidak bisa melihat segala sesuatunya secara jernih. Dalam benaknya, Citra bersumpah untuk menghancurkan Citraleka demi kepuasan hatinya sendiri. Dia merasa harus menjadikan sang pangeran miliknya dengan cara apapun. Di sisi lain, pangeran sangat setia kepada Citraleka. Suatu hari, Citra mengambil tongkat sihirnya dan membakar kedua sayap Citraleka. Citraleka sangat terkejut dan hatinya begitu hancur. Citra, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu tega melakukan ini padaku? Pangeran berlari ke arah mereka dan bertanya kepada Citra. Kenapa kau lakukan itu? Yang kau lakukan itu sungguh sangat jahat. Citra tidak suka cara pangeran berbicara kepadanya. Tapi dia pun tidak ingin mencelakai pangeran. Sekarang bagaimana kita akan melawan penyihir iblis? Citraleka segera teringat pada Ratu Peri. Dia menghubungi Ratu melalui pikirannya. Ratu Peri pun muncul di hadapan mereka. Saat melihat kondisi Citraleka, Ratu merasa terpukul. Dia menatap Citra dengan wajah marah. Kau akan dihukum karena perbuatanmu. Citra menundukkan kepalanya karena malu. Citraleka lalu memberitahu Ratu Peri tentang pangeran dan penyihir iblis. Ratu Peri kemudian menggunakan kekuatannya untuk menumbuhkan sepasang sayap baru bagi Citraleka. Citraleka merasa senang sekali. Ratu Peri bersama Citraleka, Citra dan pangeran pergi menemui penyihir iblis. Penyihir iblis melihat ketiga peri itu dan mulai tertawa terbahak-bahak. Lihat siapa yang datang mengunjungiku. Apakah kalian siap menjadi budak-budakku? Setelah mengatakan itu, dia melepaskan sihirnya kepada para peri. Tetapi Ratu Peri dan Citraleka bersatu dan melawannya bersama, membuat kekuatan sang penyihir tidak berakibat apa-apa. Setiap kali sihirnya gagal, awan asap akan muncul tertiup angin. Penyihir itu mulai berteriak, goyah, kehilangan nafas, menjadi semakin lemah. Ratu Peri mengambil tongkat ajaibnya dan mengangkat penyihir iblis ke udara. Penyihir itu mengepakkan tangan dan kakinya. Citraleka lalu mengarahkan tongkat dan membuat tubuh penyihir itu berputar-putar. Penyihir itu terus berputar di udara di beberapa saat sambil berteriak-teriak. Akhirnya, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Citraleka lalu menyulap sebuah sangkar di sekeliling penyihir itu dan memenjarakannya. Mereka bertiga kemudian berlari menuju gua dan melepaskan raja dan ratu bersama dengan tahanan lainnya. Sebagian besar dari mereka adalah tentara. Penyihir iblis mondar-mandir di dalam sangkar. Pangeran dan Citraleka saling memandang dengan penuh kasih dan tidak bisa berpaling.
Tapi Citra masih terus saja merasa cemburu. Raja dan Ratu Peri memberi restu kepada pasangan muda itu. Pesan moral dari cerita ini, kita tidak boleh iri kepada siapapun atau berharap mereka celaka. Kita harus selalu melakukan perbuatan baik. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.